kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Pak Hud, maaf mengganggu waktunya. Saya minta waktunya sebentar, mengingat ada salah satu tugas pada modul 3.1 pada program guru penggerak ini, mengharuskan saya harus untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan permasalahan dan cara penyelesaian Pak Hud selaku kepala sekolah SD 2 Kelapa Kampit terhadap kasus-kasus yang terjadi di SD 2 Kelapa Kampit. Saya ingin menanyakan, selama Pak Hud menjadi kepala sekolah SD 2 Kelapa Kampit, adakah kasus yang menurut Pak Hud terjadi dilema dalam pengambilan keputusannya, baik itu berkaitan dengan masalah internal antara kami guru dengan sesama guru, atau guru dengan pihak luar, atau masalah lainnya? Bisa Pak Hud kasih salah satu contoh kasusnya, Pak Hud? Baik, Putri. Selama sekolah yang kita rasakan adalah belum ada kasus yang selama ini terlalu signifikan, ya. Dan alhamdulillah semuanya masih bisa berjalan lancar. Semua kegiatan yang dijalani di sekolah ini, baik guru ya, maupun siswa, berjalan dengan baik, dengan lancar. Walaupun ada sedikit kasus-kasus kecil misalnya yang terjadi seperti kenakalan siswa kita, ya. Alhamdulillah itu bisa kita komunikasikan dengan baik ke orang tua siswa, ya. Dengan solusinya kita ambil, ya, kepada duduk bersama menyelesaikan masalahnya dengan orang tua siswa, ya. Jangan sampai nanti ada miskomunikasi misalnya antara siswa dengan siswa sendiri, ada antara siswa dengan gurunya, antara orang tua dengan pihak sekolah. Contoh kasus yang seperti buat ditanyakan pernah terjadi kenakalan siswa kita, dan alhamdulillah itu dengan baik, menangnya bisa diselesaikan dengan orang tuanya, dan alhamdulillah saat ini bisa berjalan dengan lancar. Iya. Selama penanganan pada kasus kenakalan siswa yang terjadi akhir-akhir baru ini, ya Pak, ya, bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Tindakannya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah pertama mengidentifikasi dulu kasusnya, seperti apa kenakalan anak terjadi. Setelah tahu, kemudian kita koordinasikan dengan orang tuanya, ambil ke sekolah untuk duduk bersama, ya. Memberitahukan kepada orang tuanya bahwa pernah terjadi kasus seperti contohnya anak-anak sudah mulai dengan kenakalannya mulai belajar merokok. Nah, kita beri pengarahan kepada anak sendiri dengan sebelum orang tuanya bahwa kegiatan seperti itu, hal seperti itu belum patut dilakukan oleh anak-anak yang masih usia sekolah. Dan juga kita memohon juga selain guru maupun kepala sekolah di sekolah memberikan bimbingan arahan kepada anak untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, ya, yang belum sepatutnya untuk dilakukan. Semoga nanti orang tuanya bisa memberikan arahan diri kepada anak-anaknya di rumah masing-masing. Artinya kita saling koordinasi untuk saling menjaga anak-anak kita agar bisa berperilaku dengan baik.
nilai-nilai kebajikan apa yang Pak Hud terapkan pada saat tersebut, pada penanganan kasus tersebut, sehingga semua pihak dapat menerima keputusan yang Pak Hud buat. Nilai kebajikan adalah bahwa kita memberikan arah kepada anak bahwa suatu hal yang tidak baik kita lakukan, suatu hal yang kurang baik ataupun belum patut kita lakukan, nanti akan berakibat buruk pula, berakibat buruk kepada anak tersebut. Misal, karena belum saatnya untuk merokok. Pertama sekali, merokok memerlukan biaya untuk beli, untuk belanja dan sebagainya. Nanti akan terkuras uang belanja dan sebagainya untuk membeli rokok yang seharusnya bisa digunakan untuk belanja. Dan juga kalau sampai nantinya hal itu berlalu ke hal yang lebih jauh, akan menyebabkan hal-hal efek yang kurang baik. Misalnya sudah mulai anak-anak melakukan hal-hal yang seperti mencuri rokok orang tuanya di rumah. Nah, itu adalah hal yang kurang baik. Jadi kalau hal itu bisa kita cegah, artinya kebaikan anak untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, munculkah dilema? Posisinya ini kan anak-anak masih di bawah umur ya Pak ya, sudah melakukan kegiatan seperti itu. Adakah dilemanya saat Bapak melihat murid tersebut gitu, tindakan Bapak untuk kedepannya gitu? Yang kurasakan dilemanya tidak terlalu terasa, karena memang pada usia anak seperti itu, memang mereka selalu ingin melakukan hal-hal yang mencoba. Baik, Pak Hud, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama kasus-kasus yang mengenai masalah kenakalan siswa yang masih di bawah umur, khususnya kalau di sekolah kita tuh masih sekolah dasar, pada kasus siswa yang sudah mulai berani untuk merokok tersebut, Pak. Baik, untuk pengambilan keputusan adalah yang jelas kita harus mengetahui dulu tingkat kenakalan anak tadi, seperti misalnya sudah mulai belajar merokok, ya, karena pada prinsipnya bahwa kenakalan anak itulah pada usia mereka yang seperti ini, artinya kita jangan pernah memponis, jangan pernah langsung memponis bahwa anaknya adalah anak yang nakal, anak yang bandel dan sebagainya, sebelum kita pernah melakukan usaha untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada mereka. Jadi keputusan yang saya ambil adalah dengan cara mengkoordinasikan hal yang terjadi terhadap anak ini kepada orang tuanya, untuk kita sama-sama berbicara, duduk bersama, kalau nanti permasalahan ini kita selesaikan, tidak memberikan anak itu sendiri hal yang terjadi di sekolah tentu harus jadi pada orang tuanya, dalam artian jadi kita sama-sama memberikan arahan bimbingan kepada mereka untuk bisa merubah perilaku anak-anak ini untuk bisa berubah lebih baik. Jadi tidak pernah kita memponis atau menilai ini banyak adalah anak yang nakal, anak yang bandel, sebelum kita pernah melakukan usaha untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Yang jelas keputusan tersebut ada kaitannya yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang telah Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi, kalau nilai kebajikan adalah pertama, membuat anak itu untuk merasa nyaman dulu. Jangan pernah kita memanggil anak itu dengan cara langsung dimarahi, langsung dibentak-bentak dan sebagainya. Artinya kesalahan yang mereka lakukan, jangan lagi kita lakukan kesalahan yang sama dengan cara membentak mereka, menghardik mereka dengan terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Artinya duduk, kita panggil, duduk bersama, kita berikan arahan-arahan yang baik agar pada prinsipnya mereka punya rasa, punya perasaan untuk bisa berubah lebih baik. Jadi jangan pernah kita melakukan hal-hal yang tindakan yang membuat mereka nanti lebih peka untuk tidak bisa menyerap apa yang kita berikan, dan mereka tetap masih melakukan hal yang sama. Langkah-langkah apa saja yang telah Bapak lakukan dalam penanganan yang kasus seperti ini sama ini? Ya, langkah-langkahnya adalah pertama mengetahui dulu jenis kenakalan yang melakukan, kemudian juga siapa saja ya,
anak-anak kelas berapa saja, kemudian siapa saja yang ikut bersama mereka melakukan hal tersebut. Terus juga adakah di antara mereka itu misalnya yang menjadi penyebab, karena biasanya anak-anak ini 1-2 orang yang memberikan ide untuk melakukan itu, dan kawan-kawan lain biasanya ikut terlibat. Di langkah-langkah adalah mencari akar permasalahannya dulu kan, baru nanti kita coba selesaikan bersama-sama dengan memberikan arahan bahwa hal yang mereka lakukan adalah hal yang belum patut, belum sewajarnya, agar mereka tidak lagi mengulang hal seperti itu. Iya, berarti dengan mencari permasalahannya, akar permasalahannya apa. Dan selama ini langkah-langkah tersebut Bapak nilai sudah efektif belum dalam penanganan kasus tersebut? Dalam hal ini langkah yang sudah dilakukan terus kita pantau tingkat perkembangannya, apakah kesalahan yang sama masih mereka lakukan. Tingkat efektifnya saat ini rasanya sudah cukup terasa karena dalam kurun waktu misalnya tidak terlalu 2 atau 3 bulan yang lalu, kemudian dalam waktu 3 bulan ke depan belum terjadi kasus yang sama. Artinya mungkin tingkat efektifnya sudah mulai terasa. Jadi kasus dilematis dalam menghadapi siswa tersebut. Untuk penanganan seperti itu saya dapat ambil sedikit tarik benang merahnya sudah efektif ya Pak ya. Ya, karena dalam 3 bulan ini kasus tersebut tidak terulang kembali. Ya. Tantangannya dalam pengambilan keputusan tersebut bagaimana Pak ya? Ya, tantangannya adalah bahwa yang kita lakukan itu adalah harus menjadikan mereka di sekolah ini harus ada figur yang mereka jadikan contoh. Misal larang-larang untuk merokok di sekolah kita buatkan berupa segala macam itu, dan juga sedapat mungkin sebisa mungkin kalau itu memang sudah ada guru atau sebagainya yang memang perokok, sedapat mungkin dalam kegiatan di sekolah kita contohkan kepada mereka. Dan tantangannya adalah bahwa kita sendiri yang memberikan arahan kepada mereka adalah harus memberikan contoh kepada mereka agar mereka bisa mencontoh hal yang baik terhadap guru-guru ataupun siapapun nanti yang berada di sekolah ini. Dari ketahuan kasusnya itu teridentifikasi oleh sekolah mengenai kasus merokok siswa SD ini, jadwal rentang penanganannya itu kategorinya itu kan 4 hari kemudian baru kita panggil gurunya dan orang tuanya ya dikoordinasikan. Itu menurut Bapak jadwalnya sudah efektif belum? Rentang waktu berapa hari seperti itu? Kalau kemarin sebenarnya memang rentang waktunya agak begitu terlambat terhadap hal yang kejadian, karena kondisi sekolah pada saat itu belum memungkinkan untuk bisa ketemu langsung dengan orang tua murid dan anak tersebut. Seharusnya biar lebih efektif begitu rentang kejadian itu terjadi, paling 1-2 hari setelah kejadian itu sudah harus kita panggil. Artinya tidak membiarkan mereka berlama-lama melakukan hal yang salah. Jadi itu untuk yang akan datang, biar lebih efektif kita coba kejadian dengan rentang waktu kita memanggil mereka untuk melakukan koordinasi dan mereka juga harus tidak terlalu lama dari kejadian yang terjadi. Faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam penyelesaian masalah tersebut dalam pengambilan keputusannya apa saja Pak ya? Ya, faktor pertama ada kerjasama dari semua guru, kan? Kemudian juga ada koordinasi yang baik dari sekolah dengan orang tua, kan? Kemudian juga dukungan anak-anak sendiri dalam saat ini, dalam tahap ini masih termasuk anak-anak yang baik, masih mau menerima masukan atau saran-saran dari guru-gurunya ataupun kepala sekolah. Ya. Berarti dalam pengambilan keputusan ini pihak-pihak dari sekolah maupun dari luar sekolah sudah terikut dalam
dalam pengambilan keputusan ini ya, menjadi faktor lah ya, Ya, atau faktor pendukungnya. Jadi masukan-masukan dari masukan dari luar lumayan ada lah Pak ya. Iya. Pembelajaran apa sih yang dapat kita ambil dalam penanganan kasus tersebut ya Pak ya? Ya, pembelajaran itu yang pertama adalah kita dengan mudah mengambil kesimpulan terhadap hal yang terjadi sebelum kita tahu akar permasalahannya. Kemudian juga setiap hal yang terjadi kita coba koordinasikan, bicarakan dengan baik-baik, karena intinya tidak ada hal yang tidak bisa kita bicarakan, kita selesaikan kalau itu dikoordinasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah jadi jangan pernah memponis anak-anak kita di tahap usia mereka seperti ini bahwa mereka adalah anak-anak yang bodoh, anak-anak yang nakal, sebelum kita sendiri melakukan usaha untuk melakukan memberikan arahan ataupun masukan ataupun perbaikan terhadap sikap dan tingkah laku mereka. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga kegiatan ini menambah wawasan saya juga dalam cara pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan, sehingga semua pihak dapat menerima hasil keputusannya dengan baik. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat siang. Sama-sama Bu Tri, semoga juga kegiatan proses yang dilakukan sebagai TGP-nya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat sore Pak Elvi Ulyadi. Sore Bu. Maaf mengganggunya waktunya. Saya Triatna Dewi, CGP yang Angkatan 7 Kabupaten Beltin, sedang melakukan salah satu tugas dari program guru penggerak ini. Ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Pak Elvi Ulyadi. Kira-kira Pak Elvi ada waktunya sebentar? Alhamdulillah ada. Oh ya, alhamdulillah. Ya, saya ingin mengenai tugas saya pada modul pengambilan keputusan berbasis dengan nilai-nilai kebajikan. Ingin mengenal lebih jauh lagi pengalaman Pak Elvi Ulyadi sebagai kepala sekolah. Di sini selama Pak Elvi Ulyadi menjadi kepala sekolah di SD 8 Damar ini, adakah menemukan kasus-kasus yang unik bagi Pak Elvi? Terima kasih Bu ya. Aduh, semangat dalam mengikuti CGP. Jadi saya sebagai kepala sekolah di Pak, walaupun baru dilantik, tetapi dalam beberapa bulan ini ada beberapa hal memang kejadian atau kasus yang sangat unik gitu lah. Contoh misalnya kedisiplinan siswa Pak. Selama ini yang Bapak Elvi amati mengenai kasus kedisiplinan siswa tersebut, apa yang di bagian disiplinan yang bagaimana menurut Pak Elvi yang harus fokus untuk suatu perbaikan yang lebih baik lagi? Ya baiklah. Jadi di dalam di SD 8 tempat saya bertugas. Jadi memang kalau dari saya lihat sih dari segi kedisiplinan siswa yang utama itu siswa. Contohnya misalnya waktu melaksanakan upacara bendera, kita biasanya jam 7 melaksanakan upacara, mereka datang jam 7 lewat, atau kadang-kadang upacara udah berlangsung seperti itu. Jadi ketidakdisiplinan waktu ya Pak ya, sehingga ada kemungkinan molorlah waktu dan waktu untuk upacara ya Pak ya.
ini tindakan apa saja yang telah Pak Elvi lakukan? Jadi sebelumnya Bu, bahwa dalam kedisiplinan itu tidak semua siswa, cuman ada satu orang yang menurut saya memang sudah ciri khas dia, yang datangnya kesiangan, yang datangnya walaupun tidak upacara, walaupun jam belajar nggak upacara gitu, memang sering kesiangan. Itu memang saya dengar dari wali kelas dia dan juga guru-guru yang ngajar seperti guru agama, guru olahraga dan juga wali kelasnya. Jadi menurut saya kedisiplinan itu memang saya lihat itu dari siswa itu sendiri, dan memang saya pernah bertanya kepada wali kelas dia itu bahwa dia ini memang punya karakter seperti itu, dan guru terwali juga pernah melihat ke rumah dia itu sendiri bahwa dia itu memang mungkin jadi kesiangan itu karena ngasuh adiknya Bu, membantu keluarga lah di rumah, mungkin orang tuanya sibuk bekerja di perkebunan sawit, jadi kadang-kadang dia itu ketinggalan sekolah itu karena memang membantu adiknya dulu, menjaga adiknya seperti itu. Berarti dari kasus tersebut banyak pihak lah yang harus ikut terlibat dalam penyelesaian di kasus tersebut. Selama ini pada kasus tersebut siapa saja yang Bapak libatkan dalam proses pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Ya, terima kasih Bu. Yang pertama yang saya libatkan itu pertama guru, wali kelasnya, guru bidang studi agama dan olahraga, serta guru-guru yang lain, serta siswa tersebut, serta orang tua siswa tersebut Bu. Insya Allah kemarin memang sudah kita survei, sudah kita berkunjung ke rumah dia, dari wali kelas yang berkunjung ke rumah dia. Jadi tetap saya libatkan itu siswa tersebut, orang tua siswa, beserta guru-guru yang di sekolah saya. Jadi semua perannya kita terlibat ya Pak ya dalam kasus ini. Selama ini keputusan apa, tindakan apa dalam menanggulangi siswa yang sering terlambat ini yang Pak Elvi yang telah lakukan? Baiklah, yang pertama kemarin kita panggil Bu siswa tersebut, kita tanya, dan juga orang tuanya kita panggil, kita tanya kenapa anak ini menjadi seperti ini, maksudnya terlambat sekolahnya gitu kan, datang terlambat, olahraga terlambat, upacara terlambat. Itu semua kita panggil, semua kita lihat dari segi mana memang dia ini keterlambatannya Bu. Jadi kemarin pas dipanggil, orang tuanya itu memang menitik beratkan kepada orang tua bahwa memang kesalahannya ada di orang tua, karena orang tuanya fokus kerja, tidak fokus ke anak tersebut, sehingga anak tersebut membantu orang tuanya sampai tidak tahu bahwa waktunya mereka untuk sekolah. Muncul nggak dilema di dalam Bapak, dalam di sisi lain kan di sini orang tuanya memang mengakui lah kalau dia masih kurang fokus lah untuk di bidang concern dalam bidang pendidikan ini. Dalam keputusan ini, dalam pengambilan keputusannya yang Bapak lakukan itu bagaimana untuk menanggulangi supaya anak ini tidak disiplin lagi? Ya, yang pertama kemarin selain kita tegur, kita beri pengertian orang tua dan siswanya, kita beri ketika kamu terlambat, kamu akan ketinggalan belajar. Jadi kamu masuk jam sekian, sedangkan pembelajaran dimulai, nanti kamu akan terlambat dalam pemahaman materi, apalagi di bidang matematik, karena wali kelas itu tidak akan mengulang kalau cuma satu orang, karena dalam setengah perjalanan itu kan otomatis guru wali kelas yang menjelaskan itu sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh dia. Tiba-tiba si siswa tersebut datang, otomatis guru tersebut tidak akan mengulangi lagi Bu, jadi otomatis akan menimbulkan keterlambatan daya tangkapnya dalam penyelesaian dalam bidang tersebut Bu. Jadi dikasih tahu konsekuensinya akibat yang terlambat ini seperti apa, dikasih
penjelasannya ya Pak ya. Betul. Baik kepada orang tua dan siswanya tersebut ya Pak ya. Setelah adanya penjelasan tersebut, apakah ada tindak lanjutnya lagi setelah dipanggil dikasih tahu kayak seperti itu? Ada perubahan yang signifikan tidak terhadap tindakan Bapak LP sebagai kepala sekolah untuk menegur siswa tersebut? Anak siswa tersebut mengalami perubahan yang lebih baik tidak? Setelah Pak LP amati. Iya, terima kasih. Memang setelah kita adakan pemanggilan orang tua murid dan murid tersebut bersama guru-guru, karena memang kita himbau ya Bu, bahwa dalam sekolah ini kan punya budaya positif, kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah, karena kita pengen siswa tersebut mengikuti aturan peraturan yang ada di sekolah, karena kalau tidak mengikuti aturan nanti akan menimbulkan kecemburuan sosial untuk siswa-siswa yang lain, sehingga siswa nanti akan melanggar aturan seperti dia. Tetapi setelah kita adakan seperti pemanggilan, memberikan mereka aturan yang sesuai dengan keinginan sekolah, alhamdulillah dalam beberapa minggu kemarin dia udah mulai melaksanakan berangkat sekolahnya, upacaranya tepat waktu, dan sekolah juga belajarnya tepat waktu, seperti itu Bu. Ya. Adakah kendala dalam pengambilan keputusan tersebut saat Bapak menegur itu? Ada nggak kendala-kendala yang muncul gitu? Yang pertama itu memang kita waktu pemanggilan siswa itu dan orang tua itu tetap menyalahkan anak dia Bu. Jadi dengan arogansi, dengan penyelesaian ucapan dan tindakan mereka itu seolah-olah sekolah itu tidak terlalu penting bagi mereka. Orang tua seperti itu, mungkin faktor orang tua itu kan mungkin cuma guru harian dengan memang latar belakang background pendidikan mereka kan tidak tamat sekolah dasar. Jadi bagi mereka anak itu harus bekerja, duit lebih penting daripada sekolah, seperti itu. Tapi untuk awal-awal memang saya akui kita perlu penyesuaian membaca karakter orang tua tersebut serta siswa tersebut, bagaimana kita untuk memberikan mereka penjelasan bahwa sekolah ini penting untuk masa depan mereka. Jadi untuk awal-awal memang kita agak susah gitu untuk memberikan penjelasan kepada orang tua yang mereka, memang kita lihat dari background mereka memang pendidikan mereka cuman tamat nggak tamat lah sekolah dasar, tetapi untuk kesini dengan dibantu oleh guru-guru, wali kelas dengan bahasa yang lembut, dengan pengertian yang jelas bahwa ini sangat penting bagi dia, apalagi dia merupakan umur memang lagi sekolah gitu, seperti itu. Jadi muncul ketidakpuasan lah ya, penolakan sesaat yang dilakukan oleh orang tua saat melakukan konsultasi yang dilakukan oleh kepala sekolah ya penjelasannya. Namun setelah itu terjadi orang tuanya dapat menerima kondisi tersebut ya Pak ya, saya dapat garis besar seperti itu. Selain itu mengefek tidak Pak, ini kan ke siswanya, apakah ada dampak juga untuk siswa lain setelah Bapak melakukan tindakan tersebut? Yang memang sebelumnya itu kan memang tempat setiap SD tempat saya ngajar itu memang awal-awalnya disiplinnya agak kurang ya, karena mungkin dari pemimpin yang lama atau mungkin udah karakter lingkungannya udah seperti itu. Memang dari awal tuh contohnya misalnya waktu upacara kemarin, misalnya awal-awal tuh mereka tidak menggunakan atribut, tidak tepat waktu, itu masih berapa orang Bu, termasuklah si Bambang tadi ya Bu. Jadi setelah saya jadi pembina upacara dan saya jelaskan bahwa pentingnya upacara, kedisiplinan, tanggung jawab, itu semuanya mempunyai karakter untuk mendidik siswa kita itu menjadi yang lebih baik. Kalau kita tepat waktu datang itu disiplin. Nanti kita bertanggung jawab dengan tugas kita sebagai petugas upacara.
kita disiplin dalam atribut sekolah sesuai dengan aturan sekolah. Memang awal-awalnya memang ada beberapa memang saya asingkan bahwa mereka yang tidak melengkapi atribut disiplin. Saya asingkan dengan barisan tersendiri ya Bu. Tetapi setelah adanya saya himbau dengan adanya kejadian kasusnya si Bambang ini, siswa-siswa memang mulai menata mereka memberikan kedisiplinan yang baik gitu, ke arah yang lebih baik, karena memang pertama kita beri pengertian, kita panggil, tetapi setelah mereka tidak menubris dengan aturan kita tetap memberikan mereka surat teguran, ataukah itu nanti mereka juga bisa dipindahkan ke sekolah lain, atau nanti mereka juga kita beri hukuman dengan memberikan mereka tugas PR dan sebagainya, atau sebagai hukuman, bukan hukuman, sebagai cambuk mereka untuk lebih termotivasi belajar seperti itu. Alhamdulillah ternyata bahwa tindakan yang Pak Elvi lakukan ini sangat berdampak juga, bukan hanya pada untuk si Bambang juga, dan dapat memberi contoh untuk teman-temannya si Bambang supaya lebih disiplin dan untuk bersekolah. Mungkin banyak hal pengalaman baru bahwa saya dapatkan dari Bapak, nilai-nilai saling menghargai dari untuk orang tuanya, ketenangan Pak Pian dalam menghadapi kondisi tersebut. Saya perlu banyak belajar lagi ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya, sudah mau bersedia berbagi pengalamannya kepada saya. Semoga hal ini dapat memotivasi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Pian. Sama-sama Bu, sukses selalu. Semoga YCGP Bu dimudahkan, dilancarkan. Sukses selalu ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Kita menjalin kolaborasi.